Okay, good morning students. Good morning, Miss. Good morning students. Good morning, Miss. Oke, tadi kamu kan sudah selesai worksheet, ya kan? Berarti kita langsung belajar aja ya. Tadi sudah selesai worksheet kan semuanya kan? Have you finished worksheet? Yes, Miss. Yes, Miss. Tapi sebelumnya Miss mau kasih pengarahan dulu sebentar ya. Nah, besok kan kamu akan menerima hasil pembelajaran dan hasil ujianmu ya. Selama beberapa bulan yang lalu ya. Apapun hasilnya ya, bagaimanapun hasilnya nanti ya, ada yang menurun, ada yang meningkat ya, harus tetap semangat belajarnya supaya nanti ketika ujian UAS, ujian kenaikan kelas ya, nilainya bisa lebih baik daripada UTS kali ini ya. Jangan karena UTS-nya rendah kamu jadi tidak semangat. Justru karena demikian kamu harus lebih semangat lagi ya. Nilainya harus bisa ditingkatkan lagi ya. Setuju semua ya? Jangan karena nilai UTS-nya rendah, kurang baik ya, kamu jadi malas. Tidak ya, tidak seperti itu ya. Justru kamu harus lebih semangat lagi. Oh iya, kemudian ada satu lagi Miss mau sampaikan ya kan. Ada nggak di sini anak-anak Miss yang kalau Zoom itu takut? Ada nggak yang takut kalau Zoom? Takut disuruh mimpin doa, ada nggak? Takut disuruh bernyanyi, ada nggak? Ayo angkat dulu tangannya. Siapa yang takut kalau Zoom? Apalagi kalau tatap muka. Ada yang takut ya? Miss Kristi malahan senang. Si Kristi malah senang. Nggak boleh ya. Misalnya nih kita Zoom ataupun tatap muka, nggak boleh takut ya. Takut satu, takut disuruh pimpin doa, takut disuruh menjawab pertanyaan atau soal dari buku, nggak boleh kan? Kan kalau kamu nggak bisa pimpin doa, ya kan? Kan diajari, kan Miss nggak jewer kan, Miss nggak hajar kan? Kalau kamu nggak bisa menjawab soal yang ada di buku kan Miss nggak hajar kamu kan, Miss nggak pukul kan? Nah jadi nggak boleh takut ya. Mau dia Zoom disuruh berdoa, kalau nggak bisa bahasa Inggris ya bahasa Indonesia ya. Tapi jangan jadi takut. Jadi kamu aku nggak mau lah Zoom, nanti disuruh Miss itu aku bawa doa sama lagu. Aku nggak bisa. Jangan seperti itu ya, nggak boleh. Oke, harus belajar tampil, harus belajar percaya diri ya. Oke, setuju semuanya ya? Semua, kalau setuju acungkan dulu jempolnya. Setuju semuanya? Iya, tidak boleh takut-takut kalau disuruh. Justru harusnya senang ya, supaya percaya dirimu itu semakin meningkat. Oke, sekarang kita buka buku tematiknya. Ayo. Halaman. Sudah semuanya? Sudah diambil buku tematiknya? Sudah, Miss. Ya, Miss. Sampai halaman berapa kemarin homeworknya? 73, Miss. Iya, 73. Ya, berarti sekarang kita memasuki ya halaman 75 ya. Kita masuk ke pembelajaran 6. Oke. Nah, dengarkan gurumu membaca teks berikut. Judulnya yaitu hewan dan manusia hidup berdampingan.
Ya, hewan dan manusia itu hidup berdampingan. Ya. Oke. Perhatikan bukunya. Nanti Miss suruh tiba-tiba ya. Kalau nggak tahu nanti sampai di mana bacaannya, Miss marah. Ya. Oke, perhatikan bukunya, harus diperhatikan. Judulnya yaitu Hewan dan Manusia Hidup Berdampingan. Ino sedang berlibur di desa. Suasana alam pedesaan sangat indah. Saat bangun pagi, Ino membuka jendela. Ino mendengar suara koko ayam jantan. Setelah mandi dan sarapan, Ino pergi ke halaman menikmati udara pagi. Ino melihat burung-burung hinggap di dahan pohon. Burung-burung berkicau gembira menyambut datangnya pagi. Ino melihat lebah hinggap di atas setangkai bunga. Lebah sedang menghisap sari bunga. Sari bunga adalah makanan lebah. Ino memerhatikan semua hewan. Ino senang melihat hewan-hewan melakukan kegiatan. Ino tidak mau mengganggunya karena hewan dan manusia hidup berdampingan. Nah, maksudnya di sana hewan dan manusia hidup berdampingan itu ya saling membutuhkan. Ya kan? Nah, makanya dikatakan pada paragraf terakhir itu, Ino tidak mau mengganggunya karena hewan dan manusia itu hidup berdampingan. Ya. Nah, kalau kamu dengan temanmu saja bisa berantem, ya kan, mau berantem, ya, bagaimana kamu bisa hidup dengan hewan berdampingan? Ya kan? Sedangkan sesama manusia aja suka berantem. Gimana kita mau menjaga hewan-hewan atau binatang-binatang yang ada di sekitar kita? Kan seperti itu kan? Siapa di sini yang suka berantem-berantem? Gak ada ya. Nah, jadi harus dimulai dari diri kita sendiri dulu, ya kan? Nah, jadi kalau kamu melihat ada ayam, ada burung, ya jangan dilempar, jangan dikejar-kejar, jangan ditangkap, tetapi apa? Jangan diganggu. Ya, kita harus bisa menjaga dan merawat supaya apa? Supaya hewan atau binatang yang di sekeliling kita tidak punah atau tidak mati. Ya, harus dijaga dan dirawat. Oke. Nah, perhatikan di bawah halaman 75. Coba di situ ada berapa pertanyaan? Ada 4. 4, Miss. Ya, kita jawab secara lisan. Ya. Oke. Nah, di mana Ino berlibur? Di desa, Miss. Di desa. Yang kedua, hewan apa saja yang dilihat Ino di halaman? Burung, lebah, Miss. Iya. Yang ketiga, untuk apa lebah mencari bunga? Untuk dimakan, Miss. Ya, untuk menghisap sari bunga. Ya. Dan yang terakhir, mengapa Ino tidak mau mengganggu hewan-hewan? Karena hewan dan manusia itu berdampingan, Miss. Karena hewan dan manusia hidup berdampingan, ya, harus saling menjaga. Ya. Jangan dimusnahkan. Ya, harus saling menjaga. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 76. Ayo. Bacalah cerita berikut ini, ya. Ada berapa orang tokohnya di situ? 3, Miss. 3. Ya. Ada si Windy, si Dita, dan si Ino. Berarti 1 laki-laki 2 perempuan, ya. Kamu boleh bacakan teksnya. 1 laki-laki 2 perempuan. Nanti sebagai si Ino si Roger,
Ya, sebagai si Windy si Alin, sebagai si Dita si Ceris. Suaranya kuat bacanya, ya. Ayo, tapi dibaca dulu teksnya ya, dibaca dulu prolognya yang di atas. Roger. Ayo. Membantu anak yang tersesat. Roger, Hari ini- Roger nak, Roger ya, Alin Roger ya. Ayo, Roger dulu yang baca prolognya yang di atas yuk. Itu anak yang tersesat. Hari ini adalah hari Kamis. Murid-murid berkunjung ke kebun binatang surga. Murid-murid senang dapat mengamati hewan secara langsung. Tiba dengar seseorang anak menangis. Ia terpisah dari orang tuanya. Dan Windy mengakhiri anak itu. Mengapa adik menangis? Aku mencari ayah dan ibuku, Kak. Mari kakak bantu mencari ayah dan ibu. Ya, jangan menangis lagi. Mari kita melapor petugas keamanan. Siapa namamu? Bagaimana kamu bisa terpisah dari ayah dan ibumu, Dik? Tadi aku berjalan-jalan melihat burung. Karena itu aku tidak tahu jalan kembali. Lain kali berhati-hati ya, Dik. Jangan pergi jauh dari ayah dan ibu. Ayah dan ibu sedang cemas sekarang. Baik, Kak. Oke, kita buat lagi satu contoh lagi ya. Oke, Inonya si Hillary, Ino Hillary, si Windy si Kristi, si Dita si Kesha. Ya, kalau pas nangis dipraktekkanlah. Aku mencari ayah dan ibu, Kak. Ya. Namanya orang nangis kan, berarti harus dipraktekkan bagaimana dia menangis, ya. Atau ada di sini tidak pernah menangis ya? Ada nggak? Nggak pernah menangis. Semua Miss, tadi suara Miss macet, Miss. Oh iya ya. Oke. Oke, langsung saja dibaca prolognya ya, si Ino yang baca prolognya. Ayo Hillary. Membantu anak yang tersesat. Hari ini adalah hari Kamis. Murid-murid berkunjung ke kebun binatang ceria. Murid-murid senang dapat mengamati hewan secara langsung. Tiba-tiba seorang anak menangis. Ia terpisah dari orang tuanya. Ino dan Windy menghampiri anak itu. Ino dan Windy menghampiri anak itu. Mengapa adik menangis? Ayah dan ibuku, Kak. Ayo si Ino, mana si Ino ini? Mari kakak bantu mencari ayah dan ibu. Iya, jangan menangis lagi. Mari kita melapor petugas keamanan. Siapa namamu? Kak, namaku Dita. Bagaimana kamu bisa terpisah dari ayah dan ibu, Dik? Tadi aku berjalan-jalan melihat burung. Setelah itu aku tidak tahu jalan kembali. Lain kali berhati-hati ya, Dik. Jangan pergi jauh-jauh dari ayah dan ibu.
Benar, ayah dan ibu tentu sedang cemas sekarang. Baik, Kak. Oke, thank you so much ya yang sudah membaca percakapannya. Nah, jadi dari teks ini kita bisa belajar ya. Ketika kamu melakukan suatu perjalanan, ya, jangan terlepas dari pantauan orang tua. Nanti kamu tersesat. Akhirnya kamu menangis terseduh-seduh karena kehilangan jejak orang tuanya. Ya, kalau bisa harus selalu didampingi orang tua supaya tidak kejadian seperti si Dita. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 77. Ya. Pada percakapan terdapat sebuah aturan saat berada di tempat ramai. Diskusikan bersama teman sebangkumu. Aturan apakah itu? Ya, nanti kamu boleh, kan di sini dikatakan diskusikan. Ya, tetapi nanti kamu boleh kerjakannya secara individu. Ya, aturan apa yang ada di sana? Aturan apa yang berlaku? Oke. Yang kedua, perhatikan bukunya halaman 77. Ayo beraktivitas. Berilah tanda centang untuk aturan di kebun binatang. Ya, itu gampang. Nanti kamu berikan tanda centang. Kemudian yang paling bawah, ayo mengamati. Temukan kata-kata pada percakapan yang menggunakan huruf kapital. Tulislah pada tabel berikut, ya. Oke, kamu tulis nama hari. Nama harinya hari apa? Pada teks percakapan itu. Kamis, Miss. Iya, hari Kamis. Nama tempatnya. Kebun binatang ceria. Iya. Kebun binatang ceria. Iya, nama orangnya siapa? Ino, Indi, Ino, Dita, dan ayah ibu, Miss. Oke, nanti dilengkapi ya. Oke. Nah, sekarang perhatikan bukunya halaman 78. Sudah? Tulis kembali cerita berikut dengan huruf tegak bersambung. Perhatikan penulisan huruf kapital dan tanda baca dengan tepat. Ya, kamu disuruh menyalin kembali ya 1 2 3 4 5. Ya, 5 baris ya cerita tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Miss, yang halaman 78 huruf tegak bersambungnya ditulis ke buku tegak bersambung atau di buku paket? Di sini saja, kan di sini sudah disediakan kan? Sudah ada disediakan di sini. Di sini aja ditulis nanti ya, dilengkapi di buku paket. Oke. Nah, Miss, perhatikan ceritanya yang di halaman 76 kan, Miss? enggak yang ini. Ini ceritanya. Tulis kembali cerita berikut. Cerita berikut berarti di bawah yang ini, yang 5 baris ini. Ya? Oke. Sudah? Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 79. Ya. Kemarin kan sudah belajar tentang timbangan. Ya, yang di atas timbangan mekanik. Ya. Itu digunakan untuk menimbang apa? Menimbang apa kemarin? Apa? Di mana digunakan timbangan mekanik itu? Di pasar-pasar tradisional. Ya, itu untuk menimbang apa? Jagung, ya. Ya kan? Kemudian timbangan meja. Nah, kalau timbangan itu digunakan untuk menimbang apa? Telur, Miss. Telur, Miss. Iya, oke. Dan yang terakhir itu timbangan dapur. Ya, itu digunakan untuk menimbang apa? Tepung, Miss. Pedagang buah. Ya, biasanya ini digunakan untuk pedagang buah. Ya. Oke. Nah, coba kamu kerjakan ya, perhatikan timbangan-timbangan berikut. A, B, C. Ya. Miss tunggu 5 menit, kamu kerjakan halaman 79. Misalnya nih, 1
1 gelas tepung terigu. Timbangan mana yang digunakan? Apakah A, B, atau C? Ya, oke, coba. Miss, finish, Miss. Oke, yang sudah selesai. Siapa yang sudah selesai? Who is finish? Coba angkat tangannya dulu yang sudah selesai. Masih belum semua. Oke, Miss kasih waktunya 5 menit, terlalu banyak ya. Miss kasih waktunya 2 menit. Ayo. Kesia, have you finished? Yes, Miss. Oke. Yang belum angkat tangannya dulu, yang belum. Nah, masih banyak. Oke, yang ikut Zoom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, nanti yang nomor 1 si Roger, nomor 2 si Tia, nomor 3 si Anton, nomor 4 si Alin, nomor 5 si Kesia, nomor 6 si Ceris, nomor 7 si Daniela, nomor 8 Fidela, nomor 9 Hillary, nomor 10 si Bastian. Ya, sampai 10 kan? 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sudah bisa dimulai? Oke, Miss. Oke. Ayo, langsung dari Roger. Start from Roger. 1 gelas tepung terigu A, Miss. Iya, 1 gelas tepung terigu digunakan timbangan dapur. Oke, next, number 2. Putus semangka, jawabannya B. Sebutir semangka digunakan timbangan yang mana? Yang mana? Yang A, A Miss. ya, yang A. Oke, number 3. 1 mentega, B, Miss. 1 mangkok mentega digunakan timbangan yang mana? A atau B? Kan itu kecil. Digunakan timbangan? Miss. Timbangan mana? Miss. Iya, timbangan A. Oke, next, number 4. 1 karung jagung, jawabannya C, Miss. Iya, 1 karung jagung digunakan untuk menimbang 1 karung jagung. Ya, timbangan yang digunakan untuk menimbang 1 karung jagung yaitu timbangan yang C. Sudah, next, number 5. Ayo, number 5, quiz number 5. Kesia ya? Ayo, oke. Miss nggak dengar suaranya, Kay. Yang B, Miss. Oke. 3 kilogram kentang ya digunakan timbangan B. Oke, next, number 6. Iya, 5 karung semen, maka dia menggunakan timbangan yang C. Next, number 7. 1 kantong telur, jawabannya B, Miss. Timbangan meja. Oke. Next, number 8. 2 kilogram daging sapi, C, Miss. 2 kilogram daging sapi digunakan timbangan apa? Timbangan C. Timbangan apa? B, Miss. Iya, timbangan B. Next, number 9. Siapa tadi nomor 9? Ya. 250 gram kacang hijau A, Miss. Iya, 250 gram kacang hijau, maka dia menggunakan timbangan yang A. And the last, number 10. 2 gelas
gula pasir A, Miss. Iya, 2 gelas gula pasir, maka dia menggunakan timbangan yang A. Ya, siapa yang benar semua? Angkat tangannya dulu. Oke, good. Nanti Adeline sudah selesai belum yang halaman 79? Nanti kalau belum selesai, nanti Adeline boleh lengkapi ya. Yes, Oke. Miss. Nah, next perhatikan bukunya halaman 80. Berilah tanda centang untuk perkiraan berat yang tepat ya. Misalnya nih gambar yang pertama, 1 karung beras ya. Kira-kira beratnya itu berapa? 10 kg atau 100 gram? 10 kilogram, Miss. Iya, 10 kg. Nanti kamu ngantuk ya, Bastian. Iya, 10 kg. Berarti yang dicentang yang mana? 10 kg atau 100 kg? Atas 10 kilogram, Miss. Iya, 10 kilogram. Ya, nanti kamu centang dia sesuai dengan berat benda tersebut. Oke. Nah, tadi homeworknya udah berapa? Halaman 77, 78 dengan halaman 80. Oke. Oke. Nah, nanti kamu lanjutkan kerjakan di rumah halaman 83 dan halaman 84. Oke. Miss, itu mau tanya. Hah? Betul mau tanya, Miss. Iya. Tadi kan Miss baru masuk, Miss, yang halaman 77 semuanya dikerjain ya, Miss. Kamu bicara seperti ada yang mengejar-ngejar. Siapa yang mengejar kamu, Bastian? Hah? Ada, Miss. Terus kenapa cepat-cepat sekali? PR-nya halaman 77. Iya, mulai dari atas. Nanti kamu tuliskan ya, aturan. Kamu tuliskan di buku paketnya. Ya, kemudian halaman 78 nanti kamu menuliskan cerita dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Ya, ada 5 baris itu ceritanya. Kemudian halaman 80 ya, kamu menentukan berat benda ya sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Oke. Nah, setelah itu nanti halaman 83 dan halaman 84. Oke. Itu saja homework tematiknya ya. Yang berhubungan dengan tematik ada pertanyaan, biar kita ke matematika. Miss, mau tanya, Ya. halaman 83 sama 84, Miss. Sampai C ya, Miss. Iya. Sampai C. Kerjakan soal-soal berikut. Iya, sampai yang C aja ya. Nanti terlalu banyak homeworknya. D enggak ya, Miss? Hah? Kenapa, Kristi? D tidak ya, Miss? Tidak usah. Ya, nanti terlalu banyak. Oke. Sekarang dibuka buku matematikanya. Sudah? Kemarin matematika homeworknya sampai halaman berapa? 86, Miss. Hah? 86. 86 homeworknya kemarin 45 ya? Lah. Yes, Miss. 56 kemarin homeworknya. 56 sampai 5 aja, Miss, kemarin. Oke. Nah, berarti nanti kamu lanjutkan. Ya, kamu lanjutkan kerjakan homeworknya. Ya, nomor 6, nomor 7 sampai dengan nomor 10. Ya. Oke, yang nomor 6. Tuliskan 2 perbedaan ciri balok dan kubus, ya. Yang pertama, ya. Oke. Kalau balok itu dia memiliki 12 rusuk tidak sama panjang, ya. Sedangkan kubus memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Itu kan sudah perbedaan, ya. Nanti kamu tuliskan perbedaan antara kubus dengan balok, ya. Kemarin di buku tematiknya ada. Nanti dibuka lagi.
Oke. Nah, yang nomor 7. Tuliskan 2 perbedaan ciri limas segitiga dan prisma segitiga. Berarti kamu cari apa perbedaan dari gambar tersebut. Oke, yang nomor 8. Perhatikan gambar balok berikut. Tuliskan panjang rusuk-rusuk yang belum diketahui. Ya. Oke, tahu rusuknya yang mana kan? Rusuknya kan yang 18 cm. Ya kan? Nah, Luas garis, Miss. iya. Oke. Nanti kamu tuliskan panjang rusuk-rusuk yang belum diketahui. Oke. Kalau rusuk C dan G kan itu sama panjangnya 18 cm. Berarti A dan E juga sama 18 cm. Ya. Oke, kemudian untuk G dan H. Untuk G dan H. Perhatikan ya. Perhatikan dulu, Miss. Oke, rusuk A dan B berapa sentimeter panjangnya? A dan B. Berapa? 7 cm, Miss. Iya, 7 cm. Berarti G dan H juga sama. Sama-sama 7 cm. Ya? Oke, sudah ada jawabannya. Miss sudah kasih tahu jawabannya. Kamu tinggal tulis ulang aja nanti. Oke, untuk nomor 9, gambarkan 2 prisma segi 5 dengan ukuran yang berbeda. Miss, itu halaman berapa, Miss? Halaman 87. Ya. Udah, nomor 9, gambarkan 2 prisma segi 5 dengan ukuran yang berbeda. Ya. Kemarin di ujian juga ada itu soalnya. Ya kan? Prisma segi 5 kemarin. Sudah, nomor 10. Gambarkanlah 2 limas segi 6 dengan ukuran yang berbeda. Bastian, kamu kok seperti itu? Macam bos sekali. Nggak sopan seperti itu. Ya, kalau gambar limasnya ada di buku matematika. Ya, nanti kamu boleh lihat bagaimana contoh gambar limas. Oke, itu saja untuk homework matematika. Ya. Untuk matematika ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan? Nomor 6 sampai nomor 10 ya, Miss. Iya, nomor 6 sampai dengan nomor 10. Ada lagi pertanyaan? Kenapa, Kay? Miss nggak dengar suaranya, Kay? Miss, Ya. Kenapa, Kay? nggak ada, Miss. Keisha tadi bilang tidak, Miss. Oh, tidak. Oke. Ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ada, Miss. Iya, kenapa? Agree? Miss, bukannya itu udah kita kerjain ya, Miss? Belum. Minggu lalu masih sampai 4 dan 5. Belum pernah dikerjakan itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, masih ada pertanyaan? Tidak. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Oke, besok jangan lupa untuk datang ke sekolah ya untuk menerima rapor. Untuk gelombangnya nanti Miss akan beritahukan di grupnya masing-masing. Ya, bagi yang belum mengantarkan rapor nanti boleh diantar. Ya, batasnya sampai pukul 2 siang. Ya. Oke. Oke, I think that's all. Via, kamu ngapain di situ, Via? Kamu membuat cerita di dalam cerita. Ya kan? Miss bercerita di sini, kamu cerita lagi di situ. Berarti membuat cerita di dalam cerita kamu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan,
Ya, Miss tutup pertemuan kita pada hari ini. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Bye-bye. Bye and God bless you. Bye bye, Miss, and God bless you. Bye. Bye bye, Miss. God bless you.